Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bupena jilid 5A tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka bukunya, yaitu halaman 26 adik-adik. Di halaman 26 ini ada latihan soal subtema 1 yang dimulai dari IPA. Saya baca, kerjakan soal-soal berikut. Muatan IPA KD 3.1. Nomor 1. Alat gerak yang dimiliki oleh lumba-lumba adalah A. Sisik, B. Sirip, C. Perut, D. Kaki. Nomor 1 jawabnya adalah yang B. Sirip. Lanjut ke nomor 2. Fungsi kaki kata saat berada di air adalah untuk A. Melompat, B. Berjalan, C. Berenang, D. Merayap. Jawabannya C. Berenang. Nomor 3. Contoh hewan mamalia yang menggunakan sirip untuk berenang adalah? Jawabnya paus. P-A-U-S, paus. Ikan paus adik-adik. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. A. Ada gambar siput, B. Ada gambar katak. Pertanyaannya, apa perbedaan alat gerak dari kedua hewan tersebut? Jawabnya adalah siput bergerak menggunakan otot perut. Sedangkan katak bergerak menggunakan kaki. Saya ulangi, siput bergerak menggunakan otot perut, sedangkan katak bergerak menggunakan kaki. Nomor 5. Tuliskan 3 hewan vertebrata yang memiliki alat gerak yang sama seperti A. Kupu-kupu, B. Laba-laba. Hewan vertebrata yang memiliki alat gerak seperti kupu-kupu yaitu sayap. Contohnya adalah yang pertama adalah elang, yang kedua adalah kelelawar, yang ketiga adalah burung beo dan burung-burung yang lain. Sedangkan hewan vertebrata yang memiliki alat gerak sama dengan B, laba-laba, adalah ayam, bebek, sapi, kuda. Lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Nomor 1. Ide pokok teks biasanya dapat ditemukan dalam kalimat A. Pendukung, B. Pertanyaan, C. Penjelas, D. Utama. Nomor 1 jawabnya adalah yang D. Utama. Nomor 2, sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat A. Pokok, B. Tanya, C. Penjelas, D. Ide pokok. Nomor 2 jawabnya adalah yang C. Penjelas. Nomor 3, ide pokok teks merupakan? Jawabnya adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Saya ulangi, inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Lanjut ke nomor 4, informasi yang disajikan dalam kalimat penjelas berupa, jawabnya adalah informasi tambahan. Nomor 4, jawabnya informasi tambahan. Nomor 5, bacalah paragraf berikut. Tarantula merupakan salah satu jenis laba-laba raksasa. Tarantula termasuk kelompok hewan nokturnal. Hewan nokturnal berarti hewan yang aktif pada malam hari. Pada malam hari tarantula biasanya mencari makan. Makanan utama tarantula adalah serangga. Tarantula bergerak dengan lambat dan berhati-hati. Tarantula bergerak menggunakan 8 kaki.
Selain memiliki 8 kaki, tarantula umumnya berukuran lebih besar dari laba-laba dan memiliki bulu-bulu halus di tubuh dan kakinya. Tarantula dapat dijumpai di daerah tropis, subtropis, dan daerah kering. Itulah beberapa ciri dari tarantula. Pertanyaannya adalah tuliskan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 paragraf ya adik-adik ya. Baiklah, jawabannya adalah paragraf pertama. Ide pokoknya adalah mengenal tarantula. Saya ulangi, paragraf pertama, jawabnya adalah ide pokoknya mengenal tarantula. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah cara gerak tarantula. Dan paragraf ketiga, ide pokoknya adalah habitat tarantula. Kita lanjutkan ke muatan SBDP. Nomor 1, cerita bergambar yang bertekanan pada gerak dan ditampilkan melalui urutan gambar adalah pengertian dari A. Kartun, B. Karikatur, C. Komik, D. Pamflet. Nomor 1 jawabnya adalah C. Komik. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ragam ilustrasi yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah, jawabnya adalah gambar komik. Nomor 2 jawabnya adalah komik. Saya ulangi, perhatikan gambar berikut. Ragam ilustrasi yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah komik. K-O-M-I-K. Nomor 3, langkah selanjutnya setelah kita menggambar adalah jawabnya mewarnai. Nomor 4, apa saja ragam ilustrasi? Nomor 4 jawabnya adalah gambar realis, karikatur, kartun, gambar dekoratif. Nomor 5, mewarnai dapat menggunakan krayon maupun pensil warna. Tuliskan kelebihan dan kekurangan kedua alat warna tersebut. Nomor 5 jawabnya agak panjang adik-adik. Krayon, kelebihannya memiliki warna tajam, kekurangannya agak kotor. Pensil warna, kelebihannya membuat hasil mewarnai lebih rapi, kekurangannya memiliki warna kurang tajam. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan PPKN. Nomor 1, memilih ketua RT dengan kesepakatan bersama merupakan contoh penerapan Pancasila yang sesuai dengan sila yang berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 1, PPKN jawabnya adalah yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah pengamalan atau Pancasila yang keempat. Nomor 2, contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di masyarakat adalah, contohnya banyak ya adik-adik ya. Salah satunya adalah ini adik-adik. Menghormati teman yang sedang beribadah. Nomor 2, contoh pengamalan sila pertama adalah menghormati teman yang sedang beribadah. Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Apakah kegiatan pada gambar di atas termasuk gotong royong? Apa manfaat yang didapatkan dari kegiatan tersebut? Nomor 3 jawabnya adalah ya. Manfaatnya adalah pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nomor 3 jawabnya ya. Pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nomor 4, termasuk ke dalam penerapan sila keberapa dalam Pancasila gotong royong saat melakukan kerja bakti di lingkungan rumah? Jelaskan jawabanmu. Nomor 4 jawabnya adalah sila ketiga, karena dalam gotong royong diperlukan kebersamaan dan persatuan. Lanjut ke nomor 5, Dedi dan ayahnya akan memberikan bantuan berupa sembako kepada korban banjir. Apakah sikap Dedi dan ayahnya sesuai dengan Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah ya, sikap Dedi dan ayah sesuai sila kedua Pancasila. Ya, sikap Dedi dan ayah sesuai sila kedua Pancasila.
Kita lanjutkan ke muatan yang terakhir yaitu IPS. Perhatikan wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh huruf X adalah A. Laut Jawa, B. Samudra Pasifik, C. Samudra Hindia, D. Laut Tiongkok Selatan. Nomor 1 jawabnya adalah yang C. Samudra Hindia. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Perhatikan nama gunung yang ada di Indonesia. Ada Gunung Merapi, Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, dan Gunung Lawu. Pertanyaannya, gunung yang berada di Pulau Sumatera ditunjukkan oleh nomor 2, jawabnya adalah yang C, yaitu nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2, Gunung Kerinci, nomor 3, Gunung Leuser, nomor 4, Gunung Dempo. Itulah gunung-gunung yang ada di Pulau Sumatera, yaitu jawabnya yang C. Nomor 3, pulau di Indonesia yang bagian utaranya berbatasan dengan Filipina, jawabnya adalah Sulawesi. Nomor 3 jawabnya Sulawesi. Nomor 4, perhatikan gambar pulau berikut. Salah satu teluk yang terdapat di pulau tersebut adalah, teluk yang ada di Sulawesi ini banyak ya adik-adik ya. Contoh 3 yang saya tulis di sini adalah Teluk Bone, Teluk Tomini, dan Teluk Tolo. Saya ulangi, Teluk Bone, Teluk Tomini, dan Teluk Tolo. Nomor yang terakhir yaitu nomor 5, gambarlah peta Kepulauan Maluku dan Papua, lalu tuliskan perbatasan wilayah pada bagian utara, selatan, barat, dan timur. Adik-adik, silakan gambar Kepulauan Maluku dan Kepulauan Maluku dan Papua secara mandiri. Adapun yang saya bantu untuk nomor 5 ini adalah perbatasan dari Pulau Maluku dan Papua. Yang pertama adalah Pulau Maluku. Bagian utaranya berbatasan dengan Laut Seram, bagian selatan Laut Arafuru, bagian barat Pulau Sulawesi, bagian timur Pulau Papua. Sedangkan Papua, perbatasan yang ada di Papua Utara adalah Samudra Pasifik, Papua perbatasan selatan yaitu Laut Arafura, yang barat adalah Papua Barat, dan yang timur adalah Papua New Guinea. Jangan lupa ya adik-adik ya, adik-adik silakan gambar Pulau Maluku dulu dan Pulau Papuanya. Jangan lupa itu. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya agar adik-adik makin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku pena jilid 5A tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.